Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai maraknya pinjaman online atau yang biasa kita sebut dengan pinjol, serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, konsumen, dan juga mahasiswa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan seseorang memperoleh pinjaman secara cepat melalui aplikasi atau website. Kehadiran pinjol sebenarnya memberikan manfaat karena dapat membantu masyarakat memperoleh dana yang cepat dan proses yang mudah. Namun di sisi lain, banyak sekali masyarakat atau bahkan mahasiswa yang justru terjebak dalam utang pinjol akibat kurangnya pemahaman mengenai resiko, bunga, denda, dan kemampuan dalam mengelola keuangan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang merugikan. Langkah pertama adalah memperketat pengawasan terhadap perusahaan peminjaman online, terutama pinjol yang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku pinjol ilegal yang melakukan penipuan, penyalahgunaan data pribadi, maupun tindakan penagihan yang melanggar hukum. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat melalui sekolah, perguruan tinggi, media sosial, atau program sosialisasi lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak sebelum mengajukan pinjaman. Lalu, apa yang akan dilakukan kita sebagai konsumen? Sebagai konsumen, masyarakat harus lebih berhati-hati sebelum menggunakan pinjaman online. Pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi yang kita gunakan sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, konsumen juga harus membaca keseluruhan syarat dan juga ketentuan, memahami besarnya bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Konsumen juga perlu menghindari kebiasaan meminjam uang hanya untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan konsumtif. Pinjaman sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan disesuaikan dengan kemampuan berbayar agar tidak terjebak dalam lingkaran utang yang berkepanjangan. Dan apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan? Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi contoh dalam mengelola keuangan serta bijaksana serta tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjaman online yang menjanjikan pencairan dana secara instan. Selain itu, mahasiswa dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada teman-teman, keluarga, maupun masyarakat mengenai bahaya pinjaman online. Pentingnya literasi keuangan, mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar-benar mengenai cara pengenalan pinjol ilegal. Pentingnya menjaga data pribadi serta mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Pinjaman online dapat menjadi solusi apabila digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Namun, apabila digunakan tanpa perencanaan yang matang, pinjaman online dapat menimbulkan masalah keuangan yang serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, konsumen, dan juga mahasiswa untuk meningkatkan literasi keuangan, memperkuat pengawasan, serta membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terjebak oleh pinjaman online yang merugikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
mengenai fenomena maraknya pinjaman online di Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya literasi keuangan dan mendorong kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pinjaman. Atas perhatian Bapak dosen, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.